pengereman yang bagus, cara jarak antara mobil dan mobil itu berapa meter atau jaraknya berapa, kelajuan kita berapa seharusnya, itu semua ada diajarkan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ke channel saya Om Junet Pare. Jadi di kesempatan kali ini Om Junet mau berbagi info ya kepada kalian bagaimana cara dan syaratnya untuk menjadi sopir di bidang migas di Brunei Darussalam. Ini banyak ya pertanyaan dari calon-calon PMI atau PMI yang mau bekerja menjadi sopir di bidang migas di Brunei Darussalam ya. Oke, untuk yang pertama pembuatan dokumen itu paspor. Di sini masih banyak orang yang salah ya dalam pembuatan dokumen ya. Jadi Om Junet kasih saran kepada kalian para calon PMI yang mau bekerja ke Brunei Darussalam, pastikan data pribadi kalian itu semua sama, mulai dari KK, KTP, kalau ada ijazah, dan SIM kalian, SIM A maupun SIM B kalian, semua datanya itu sama. Jangan sampai ada perbedaan atau dibilangnya itu data ganda. Jadi itu sangat berisiko kepada kalian pemegang dokumen ataupun paspor itu nanti ya. Sampai di Brunei Darussalam itu sangat berisiko. Ini menurut pengetahuan dan pengalaman Om Junet. Itu ya, pastikan ya dalam pembuatan paspor itu pastikan mulai data pribadi ya, mulai dari KK, KTP, kalau ada ijazah, dan SIM A atau SIM B kalian itu semua datanya sama. Kalau ada perbedaan, pastikan perbaiki dulu data kalian, samakan dulu, baru kalian membuat paspor. Itu ya, pertama ya, itu sangat penting sekali. Seterusnya, kalau kalian nanti sudah sampai di Brunei Darussalam, itu nanti ada yang namanya proses endorsement lesson atau proses endorsement SIM kita ya. SIM kita diperbarui menjadi SIM Brunei atau kita diharuskan membuat SIM Brunei. Dan untuk membuat SIM Brunei itu syarat-syaratnya apa saja? Itu semua untuk majikan ya, majikan atau perusahaan itu dia semua sudah paham ya apa syarat-syaratnya, untuk biayanya berapa, itu semua perusahaan itu semua sudah paham. Untuk menurut Om Junet ya ini ya, untuk persyaratannya itu yang pertama kita harus membawa SIM kita, SIM kita, SIM Indonesia itu SIM, KTP, asuransi, surat kontrak kerja kita, ada yang namanya lagi borang 500 di Brunei itu ya, dan lagi IC Brunei ya, IC Brunei itu KTP sementara kita di Brunei, dan foto ya. Kalau dulu Om Junet disuruh membawa foto 2 lembar ukuran paspor ya dulu ya. Dan untuk biaya sendiri itu $25. Dan sesudah mengumpulkan syaratnya itu nanti kita bawa ke kedutaan Indonesia di Brunei Darussalam ya, nanti untuk proses meminta surat endorsement. Dan kalau sudah suratnya sudah siap atau sudah selesai prosesnya dengan bayar $25 itu nanti akan dibawa ke JPD ataupun Jabatan Pengangkutan Darat di Brunei Darussalam untuk proses pembuatan SIM Brunei. Dan itu ada nanti prosedurnya ya sampai kita mendapatkan SIM Brunei. Dan untuk menjadi sopir di bidang migas di Brunei Darussalam itu kita tidak cukup hanya dengan mempunyai SIM Brunei Darussalam, tapi kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu ya, seperti ini. Kalau untuk bekerja di bidang migas itu ya, menjadi sopir di bidang migas itu kita harus lulus pelatihan ini, namanya defensive driving. Ini wajib ya untuk defensive driving. Jadi materi-materi di sini itu lebih kepada keselamatan. Jadi bagaimana cara kita nyopir yang selamat di Brunei Darussalam, mulai dari pengecekan mobil, caranya yang betul bagaimana, cara nyopir di Brunei Darussalam itu yang betul bagaimana, kalau ada emergency apa yang kita lakukan, cara pengereman yang bagus, cara jarak antara mobil dan mobil itu berapa meter atau jaraknya berapa, kelajuan kita berapa seharusnya, itu semua ada diajarkan di sini ya. Semua ada materi-materinya, dan kita diharuskan lulus kursus ini ya, harus lulus.
Dan kalau kita lulus, nanti baru kita dikasih sertifikat atau disertifikasi. Dan untuk defensive driving ini ada dua macam ya. Ada yang namanya untuk pemula itu, yang baru itu namanya defensive driving 1 ataupun disingkatnya DD1. Nanti untuk orang yang menyambung atau refresh saja itu nanti DD2. Jadi kursnya defensive driving yang kedua. Dan untuk pemula harus dulu ini defensive driving yang pertama. Dan kalau sudah lulus ini nanti akan disertifikasi dan ada yang namanya personal safety logbook ya. Seperti ini ya. Ini buku yang lama ya. Kalau yang baru itu warnanya biru ya. Ini buku Om Junet yang lama tapi masih berlaku. Nanti kalau kita sudah lulus nanti akan dicop ya di dalamnya sini ya, dicop seperti ini ya. Ini dicop, semua dicop. Jadi kalau kita sudah dicop seperti ini berarti kita sudah lulus dan bersertifikasi. Alhamdulillah ya, kursusan Om Junet lumayan ya, banyak sudah. Oke. Dan kalau sudah lulus bersertifikasi, nanti kita ada yang namanya induction lagi ya. Kalau di bidang migas itu ada lagi yang namanya induction. Kalau sudah induction kita lulus, ada lagi yang namanya interview. Jadi di interview lagi bagaimana kita menjadi sopir yang bagus di Brunei Darussalam, bagaimana cara kita nyopir nanti di bidang migas itu semua dikupas di sana, di interview, dipertanyakan. Dan untuk materi interviewnya sendiri itu nanti diambil dari defensive driving itu tadi ya. Jadi kita harus betul-betul memahami isi dari defensive driving course tadi ya. Jadi kursus tadi itu kita harus betul-betul memahami isinya. Nanti kalau kita sudah induction lulus dan interview lulus akan dikasih ID. Dan ID ini menunjukkan ya bahwa kita itu sudah lulus ya, lulus induction, interview dan bersertifikasi. Dan kalau kita sudah mendapatkan ID ini baru kita diperbolehkan untuk bekerja di bidang migas Brunei Darussalam. Dan ini wajib ya. Wajib ini kursus ini wajib ya. Semua untuk supir-supir itu semua wajib mendapatkan ini dan harus lulus ini ya. Itu semua supir di bidang migas. Kalau untuk supir-supir saja ya, kalau untuk supir-supir di rumahan itu ya, supir-supir pribadi atau supir rumahan itu kita cukup mendapatkan SIM Brunei saja itu sudah cukup ya, SIM kelas 3 umumnya ya. Tapi kalau untuk di bidang migas itu lain sedikit, ada prosedurnya sendiri dan agak ribet ya. Tapi alhamdulillah ya, Om Junet sudah lulus semua ini kursusnya dan prosedurnya. Dan untuk kalian ya, untuk kalian calon PMI ataupun PMI yang mau bekerja menjadi sopir di bidang migas ya, Om Junet doakan semoga kalian lulus. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar channel Om Junet ya. Kalau tidak, kalian pun boleh inbox di Facebook Om Junet. Mungkin untuk menjadi sopir di bidang migas di Brunei Darussalam mungkin cukup di sini dulu. Om Junet ucapkan terima kasih dan semoga sukses untuk kalian calon PMI yang mau menjadi sopir di Brunei Darussalam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.